Oke, sudah jam 4.35, jadi saya akan mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah baik. Oke, hari ini saya mau meeting online yang kedua karena bahasannya kita sudah bahas sampai minggu ini pertemuan kelima ya, kalau saya tidak salah ya. Jadi saya akan review lagi dari pertemuan ketiga, keempat, dan kelima. Saya sengaja pakai Zoom supaya kita bisa record, lalu nanti hasil rekamannya nanti saya share juga di YouTube, jadi nanti kalian bisa nonton lagi hal-hal apa saja yang kita diskusikan. Ya, oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan tentang materi di pertemuan ketiga dulu deh. Coba saya share screen. Pertemuan ketiga kita bahas tentang ini ya, ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data yang dibahas itu bagaimana kita menghitung ya tadi ukuran pusat data, ada min, ada modus, ada median. Lalu di sini juga kalian membuat histogram ya untuk bisa menentukan pola sebaran datanya seperti apa. Apakah dia simetris atau seperti ini dia menjulur ke kanan atau seperti ini dia menjulur ke kiri. Slide saya terlihat ya? Terlihat, Teh. Oke. Jadi ini penting pada saat kita mendeskripsikan data, kita biasanya harus mengenali pola datanya. Apakah dia simetris atau menceng kiri atau menjulur ke kiri atau menjulur ke kanan. Ya. Ini yang dibahas di pertemuan ketiga. Bagaimana cara menghitung median, modus, dan rata-rata, baik dari data yang data mentah raw data gitu ya, maupun data yang berupa tabel distribusi frekuensi seperti ini. Lalu materi yang berikutnya adalah mengenai ini, ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data yang dibahas ada 3, ada rentang, ada varians, ada standar deviasi. Varians dan standar deviasi, kalau kalian cari salah satunya, sebenarnya sudah bisa dicari juga yang komplemennya ya. Misalkan ketika saya udah punya varians, berarti standar deviasinya atau deviasi standarnya sudah bisa dicari, atau kebalikannya, saya cuma mau ngitungnya standar deviasi, berarti variansnya bisa saya hitung sekaligus. Karena standar deviasi adalah bentuk akar dari varians. Ya, jadi kalau kalian ngitung varians, ya tinggal diakarin, dapat standar deviasi. Tapi kalau kalian ngitung standar deviasi, tinggal dikuadratin, itu dapat varians. Di sini, ya ini cara menghitungnya mudah ya, tinggal mengikuti rumusnya saja. Lalu di pertemuan keempat, kalian bahas tentang ukuran letak. Nah, ukuran letak itu, ini yang dipelajari waktu SMA ya. Ada persentil, ada kuartil, ada kuantil, mungkin ada desil, dan seterusnya. Ini juga kalian bisa resumukan dalam bentuk gambar, yaitu kalian bisa membuat yang namanya box plot atau diagram kotak garis. Dari box plot juga bisa dilihat polanya seperti apa. Apakah simetris, apakah menjulur kanan, atau menjulur kiri. Sebenarnya sama ya dengan yang tadi histogram. Lalu pertemuan hari ini yaitu bahasannya tentang bagaimana kalian bisa mendeskripsikan atau menggambarkan lewat yang namanya diagram dahan dan daun. Jadi ada yang menjadi dahan, ada yang menjadi daun. Tujuannya apa? Sama-sama, tujuannya untuk melihat ukuran-ukuran yang tadi, pola penyebaran data, mendeteksi outlier atau tidak, lalu simetris, menjulur kanan, menjulur kiri, dan seterusnya. Yuk, kita bahas satu-satu dulu dari yang pertemuan ketiga, mengenai ukuran pemusatan data. Pemusatan dan penyebaran data. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Teteh izin bertanya. Silakan. Mungkin ini lebih ke materi sebelumnya, Teh ya. Kan kalau data distribusi itu ada panjang kelasnya ya.
Nah, kira-kira menentukan panjang kelas yang bagus, yang baik sama efektif buat nanti penghitungan ukuran-ukuran selanjutnya berapa ya, Teh? Kira-kira. Oke, di sini ya, misalkan, ini ya, misalkan ya, saya punya sebuah data, lalu saya resumekan menjadi bentuknya tabel distribusi frekuensi seperti ini. Ketika ada tabel distribusi frekuensi, berarti nanti ada yang disebut kelas interval, ada yang disebut panjang kelas, ada yang disebut tanda kelas, lalu jumlah frekuensinya. Sebenarnya nggak ada ukuran idealnya berapa, misalkan harus berapa kelas, itu disesuaikan dengan kebutuhan saja sih. Kalian mau mengklasifikasikan datanya jadi berapa kelas? Jadi 5 kelas, jadi 3 kelas saja, atau jadi berapa kelas? Gitu. Nah, nanti panjang kelasnya ya tentunya menyesuaikan. Ya. Oh, waktu itu saya pernah jelasin ya, ada aturannya. Coba bentar saya cari. Yang ada aturan Stargate. Oke. Oke, sambil nunggu itu terbuka, sudah. Kalau di Excel kan sebenarnya kalian bisa atur ya, semaunya kalian mau dibagi menjadi berapa, tadi tergantung kebutuhannya. Kalau misalkan mau membagi datanya jadi 3, ya bagilah nanti berarti banyaknya kelas intervalnya menjadi 3, gitu ya. Tapi kalau misalkan mau banyak juga boleh. Nah, ini ada tabel manualnya, cara manualnya. Kalau misalkan kalian bingung, saya harus nentuinnya berapa ya untuk banyak kelasnya. Kalian bisa pakai rumus ini. Yang pertama tentunya kita harus ngurutin data dulu dari yang paling kecil ke yang paling besar. Lalu nanti kita tentukan banyaknya data. Ya. Lalu cara yang kedua adalah kita tentukan rentangnya. Di sini rentang kalian udah belajar di ukuran penyebaran data. Ya. Rentang itu mencari rentang nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Oke. Lalu di sini nanti menentukan banyaknya kelas. Nah, yang tadi yang ditanyain, banyaknya kelas yang idealnya berapa sih? Kalian bisa pakai rumus Stargate di sini. K sama dengan 1 plus 3,3 kali log N. N itu tadi banyaknya data. Jadi kalau datanya 30, ya tinggal kalian hitung aja K-nya berapa. Ya. Nah, biasanya banyaknya K itu kita bulatkan ke atas. Misalkan ternyata hasil kita ngitung K-nya adalah 5,32 misalkan ya. Biasanya kita K-nya dibulatkan ke atas, berarti K-nya sama dengan 6. Lalu panjang kelas intervalnya, tinggal nanti kalian bagi rentang dibagi K. Ini kalian bisa capture aja ya, rentang dibagi K. Lalu nanti menentukan ujung bawah kelasnya. Biasanya kita mulai dari data yang paling kecil. Nah, saya ada contohnya nggak? Oke, data yang paling kecil, lalu nanti ditambah panjang intervalnya berapa. Dan seterusnya, sampai nanti didapat kelas atau distribusi frekuensinya. Oke, di sini, nah misalkan ini ya, saya punya datanya ini. Misalkan ini datanya ada berapa nih datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Ada 13 datanya. Berarti N-nya 13. Datanya sudah saya urutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Berarti nilai maksimalnya, nilai terbesarnya adalah 176, nilai terkecilnya 151. Lalu hitung rentangnya. Rentangnya tadi adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Berarti 176 dikurangi 151. Berapa? 25. Oh, N-nya 20 ini. Oke, N-nya 20. Lalu kita hitung banyaknya kelas interval. 1 plus 3,3 kali log 20. Hitung pakai kalkulator, dapatnya 5,2. Berarti kita bisa bulatkan ke atas sama dengan 6. Berarti nanti banyaknya kelas interval itu 6. Panjang kelas interval tadi rumusnya rentang dibagi K. Berarti rentangnya adalah 25, K-nya adalah 6.
berarti 4,1. Saya bulatkan juga ke atas, yaitu 5. Nah, untuk menentukan kelas-kelas interval ini, tadi kita mulai dari yang Oke, di sini sebenarnya boleh kalian mulai dari data terkecil atau nggak dari situ juga nggak apa-apa ya. Di sini mungkin ditentukan ya ujung kelas yang pertama itu dimulai dari data 148. Lalu nanti kalian tinggal tambahkan panjang kelasnya, tambahkan 5. Oh, berarti 153. Tambahkan 5 lagi, jadi 158, dan seterusnya, sampai terakhir. Kalau kalian hitung, di sini ada ini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas 4, kelas kelima, kelas ke-6. Berarti tadi sesuai, banyaknya kelas interval itu ada 6. Ya, ini mungkin yang dikatakan ideal, walaupun ini nggak mesti seperti ini ya, tadi tergantung kebutuhannya sih. Kalau di Excel itu bisa otomatis, kalian nggak perlu ngitung ini ya, nggak perlu ngitung rentang, nggak perlu ngitung K, nggak perlu ngitung panjang interval, dan seterusnya. Tapi kalau misalkan mau manual, cara ini yang paling mudah. Begitu ya. Terjawab ya? Iya, ya, Teh. Terima kasih. Oke, silakan yang lainnya. Oke, kalau saya buka forum di pertemuan ketiga. Oke, Fikar tanya, dalam ukuran pemusatan dikatakan nilai modus median rata-rata tidak bisa dibandingkan karena memiliki tujuan dan memberikan informasi yang berbeda-beda. Tuh ya. Kalau kita berbicara tentang modus, tadi kan ukuran penyebaran data ya, bisa kita cari lewat 3, tapi tujuannya berbeda. Kalau modus itu berbicara tentang nilai yang paling sering muncul, berarti yang paling dominan apa atau berapa. Ya. Kalau median, kalian juga tahu, itu adalah nilai tengahnya. Berarti membagi data menjadi 2. Ya, nilai tengahnya sekian. Kalau rata-rata, berarti bisa mendeskripsikan atau mewakili dari keseluruhan datanya. Ya. Atau pusatnya itu ada di mana, itu lebih ke rata-rata. Bentar, saya ada nggak ukuran pusat. Ya, ini ya. Kalau modus itu adalah pengamatan yang paling sering muncul, median adalah berada di tengah-tengahnya setelah data diurutkan. Ya, mau kita mencari median, mau kita cari kuartil, desil, persentil, dan seterusnya, keywordnya adalah datanya harus diurutkan dulu, baru kita bisa mencari nilai-nilai itu. Lalu kalau rata-rata ini adalah pusat masanya atau sentroidnya. Nah, kapan modus dipakai? Modus dipakai sebagai ukuran pemusatan data pada saat datanya sifatnya kategori biasanya atau diskrit. Ya, di meeting pertama kita sudah bahas data kategori yang seperti apa, data kuali atau data kuanti itu yang seperti apa. Ya, nah biasanya ketika saya mau menyimpulkan data yang sifatnya kategori atau kualitatif, ukuran pusat data yang bisa kita pakai adalah modus. Ya. Modus kelemahannya adalah karena dia data yang paling sering muncul, maka memungkinkan bahwa dalam satu data modusnya bisa lebih dari satu. Atau yang kita sebut kalau dia 2, modusnya berarti bimodus. Ya, datanya bisa lebih dari satu. Itu kalau berbicara tentang modus. Modus juga bisa dihitung kalau lewat data biasa kan gampang ya, tinggal kalian cari mana yang paling sering muncul, atau bisa dihitung lewat tabel distribusi frekuensi. Slide ini sudah saya share belum ya? Belum ya sepertinya ya? Atau sudah? Belum. Belum ya? Oke. Ketika kita menghitung modus dari tabel distribusi frekuensi, tadi ya kalian udah tahu ada yang disebut batas bawah, ada yang disebut panjang kelas interval, gitu ya. Nah, di sini ada B1, ada B2. Nanti kalian baca saja ya, sebenarnya mudah sih. Lalu saya juga di sini sudah kasih contohnya bagaimana proses menghitungnya. Sederhananya gini, ketika tadi ini udah ada panjang kelas interval, lalu udah ada pembagiannya, lalu di sini ada frekuensi. Kalau kalian lihat di sini, frekuensi atau jumlah data yang paling sering muncul letaknya ada di mana? Frekuensi yang paling besar letaknya ada di mana?
Kelas kedua. 92 sama kelas ketiga. 3. Betul. Di sini yang paling banyak frekuensinya ada 6 ya. 6-nya bisa muncul di kelas kedua atau kelas ketiga. Berarti modusnya di sini nggak cuma 1, tapi ada 2. Nah, untuk yang modus pertama, untuk yang kelas kedua, tadi kita hitungnya dari B ini adalah batas bawah kelas modus. Ya, kalau di sini batas bawahnya 92, berarti tinggal kalian kurangi setengah, berarti 91,5. Lalu ditambah P itu adalah panjang kelas interval. Kalau kalian hitung ini panjang kelas intervalnya adalah 7. Ya. Ini adalah frekuensi modus. Lalu frekuensi sebelum modusnya berapa? Oh, 2. Berarti 6 dikurangi 2. Ini ya. B1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dikurang dengan kelas interval sebelumnya. Berarti kalau ininya 6, berarti kelas sebelumnya adalah 2. Kalau ininya 6, berarti frekuensi kelas setelahnya adalah 6. Nih. Kalian hitung, nanti dapat 98,5. Atau di sini juga, di kelas ketiga. Kelas ketiga juga pakai rumus yang sama. Oh, berarti ini 98,5 ditambah 7, ditambah, tadi panjang kelasnya adalah 7, berarti dikali ini 6, dikali frekuensi sebelumnya adalah 6, berarti 0, dibagi bla 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 ya. 0 dibagi sesuatu pasti nilainya 0, berarti 98,5. Oh, ternyata dari dua kelas ini mengindikasikan satu modus yang sama sebenarnya ya, karena dia letaknya di antara kelas kedua dan kelas ketiga ya, 98,5. Jadi ternyata kelas modusnya adalah 2. Tapi tidak memungkinkan juga kelas modusnya bisa lebih dari, atau cuman, sini 98,5 berarti kelas modusnya cuma 1, tapi tidak memungkinkan juga kelas modusnya lebih dari 1. Karena tadi modus itu bisa nilainya lebih dari 1. Gitu ya. Lalu kalau median, tadi yang namanya nilai tengah, kalau nilai tengah berarti ya cuma ada 1 yang membagi dia di tengah-tengah. Nggak mungkin lebih dari 1. Ya. Lalu nilai median juga bisa kita sebutnya sebagai persentil 50, atau kuartil 2, atau desil 50, desil 5, ya. Jadi sama aja nanti nilainya, itu sama-sama membagi datanya menjadi 2. Lalu median ini lebih baik dibanding dengan rata-rata. Kenapa? Karena dia punya sifat robust di sini. Robust itu apa sih? Robust itu adalah dia tahan atau di sini kekar terhadap adanya pencilan atau outlier. Nah, kalau saya nggak salah di forum ada yang nanya outlier itu apa sih teh gitu ya. Outlier itu adalah data yang dia berbeda jauh dari kumpulan data yang lainnya. Misalkan, kalau di sini saya punya data ini ya, gampang. Ada datanya, saya punya 5 data. Ada 2, ada 8, ada 3, ada 4, ada 1. Misalkan saya akan gantilah yang 1 ini menjadi sebuah outlier. Misalkan outliernya 50. Di saat yang lainnya kecil, dia gede sendiri nih. Jadi data dia berbeda dengan kumpulan data yang lainnya atau teman-temannya. Maka itu salah satu indikasi bahwa dia menjadi outlier. Nah, kalau saya tambahkan outlier di sini, kira-kira mediannya itu berubah atau tidak? Coba. Nilai mediannya berubah atau tidak? Atau saya ganti deh, jangan di sini. Misalkan yang 4-nya deh. Yang 4-nya 50. Nilai mediannya berubah nggak? Kalau saya urutkan berarti 1, 2, 3, ini menjadi 8 ya. Lalu ini menjadi 50. Saya urutkan dari yang nilainya paling kecil ke paling besar. Ini nilai awal, ini nilai akhir. Sampai di sini bisa difahami? Nah, tadi median itu adalah nilai yang letaknya ada di tengah-tengah. Karena ini jumlah datanya adalah ganjil, berarti mudah, tinggal cari tengah-tengahnya. Oh, berarti nilai mediannya adalah 3. Ya, artinya dengan atau tanpa adanya outlier, nilai mediannya tetap, yaitu nilainya 3.
nggak berubah. Artinya dia kuat tuh, mau ada outlier, mau enggak, dia tetap ada istilahnya namanya tadi saya bilang robust. Jadi dia kuat terhadap adanya outlier. Tapi berbeda dengan ketika kita menghitungnya lewat rata-rata. Kalau rata-rata dia sensitif terhadap outlier. Contoh yang data yang ini yang tadi. Ya. Kalau saya kayak ini tadi tulisin lagi deh. Ini tadi awalnya berapa? 4 ya. Ini 4. Ini 8. Ini 4. Ini data tanpa outlier, ini data ada outlier. Nilai mediannya sama-sama 3 karena dia letaknya ada di tengah-tengah. Ya. Lalu kalau dari sini saya hitung berapa nilai rata-ratanya. Coba. Dari sini saya hitung juga berapa nilai rata-ratanya. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 8 ditambah 50 dibagi 5. Berapa? Ada yang bantu itu? Jadi kalian nggak punya kalkulator ya? Berapa? Ada yang udah dapat? 50, 55, 56. 24 teh. Berapa? Dibagi 24. 24. Oke, 24. Lalu kalau yang kedua, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 8 dibagi 5. 18 dibagi 5, 3, sekian ya? 3, berapa? Iya, Teh. 3,6. 3,6. Nah, kelihatan ketika dia rata-rata, maka rata-ratanya berbeda jauh. Yang satu yang data asli 3,6, pada saat kita tambahkan outlier jadi 24. Mana yang masuk akal? Yang 3,6 atau yang 24? Menurut kalian? 3,6 bukan? Kenapa? Yang 3,6 yang masuk akal. Karena datanya kan kecil-kecil ya. Kalau selain yang 50 ini kan datanya kecil-kecil ya. 1, 2, 3, 8. Maka nggak mungkin tiba-tiba muncul, ya mungkin aja sih, mungkin ada yang outlier 50, tapi ini harus kita curigai, 50 ini kenapa ya? Entah dia memang datanya seperti itu, atau memang datanya itu ada typo, misalkan, harusnya itu misalkan angkanya 5, misalkan ya, tapi kita ngetiknya 50, atau dan seterusnya. Ini harus kita lihat lagi lebih lanjut. Gitu. Nah, di sini terlihat bahwa dengan adanya outlier, nilai rata-ratanya berbeda jauh. Beda dengan nilai median. Kalau nilai median mau ada atau mau tidak, maka nilainya tetap 3 tadi. Nah, maka kalau nanti kalian punya data, lalu dia mengandung outlier, terus kalian mau meresumekan datanya lewat ukuran pemusatan data, maka akan lebih baik ketika kita pakai ukuran median. Bisa dipahami? Tapi kalau misalkan datanya normal, nggak ada outlier-nya, maka kalian boleh pakai yang rata-rata sebagai ukuran pusat datanya. Ya, itu mengenai ukuran pusat data. Lalu, ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data. Sampai sini ada yang mau tanyain dulu, silakan. Bisa difahami penjelasan saya? Bisa, Teh. Oke, kalau kita berbicara ukuran penyebaran, ada yang dibilang range, ada yang dibilang standar deviasi, ada yang dibilang ragam atau variansi. Ya. Kalau kita berbicara tentang rentang, maka rentang itu adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil.
Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah tadi, dia resisten terhadap outlier. Kenapa dia sensitif terhadap outlier? Karena kalau ada outlier, nanti yang dia hitung nilai maksimalnya adalah nilai outlier-nya. Kalau dia outlier-nya outlier yang besar ya, outlier atas. Atau kalau dia outlier-nya yang kecil, misalkan kalau di data yang tadi, kalau outlier yang kecil itu misalkan ini nanti tiba-tiba ada data yang 0,000010 misalkan ya. Kan nggak mungkin ya, data yang lainnya satuan, dianya 0,000 sekian. Nah, itu mengindikasikan bahwa data itu adalah outlier, cuman outliernya yang rendah. Maka nanti nilai terkecilnya akan ke bawah yang outlier yang bawah. Sehingga kalau rentang ini sensitif terhadap outlier atau pencilan. Lalu kalau varians atau standar deviasi, sebenarnya kalian boleh pakai yang mana saja. Tadi kalian boleh pilih mau pakai varians atau standar deviasi, karena ketika kita menghitung salah satu, maka kita bisa menghitung yang lainnya. Ya, varians adalah bentuk akar dari standar deviasinya. Jadi kalau udah menghitung varians, tinggal diakarin dapat standar deviasi, atau kalau dapat standar deviasi tinggal dikuadratin itu dapat varians. Prinsipnya adalah semakin besar nilai ukuran penyebaran data, berarti artinya apa? Datanya semakin beragam. Ya, semakin kecil ukuran penyebaran data, berarti datanya semakin homogen. Atau kalau yang tadi beragam itu istilahnya adalah heterogen. Bisa dipahami? Kapan dia kalau ukuran penyebarannya bernilai 0? Kira-kira kapan? Ukuran penyebaran datanya nilainya 0. Pada saat kapan? Tadi saya bilang. Pada saat? Datanya sama semua. Betul, datanya homogen atau datanya sama semua. Oke, kalau datanya sama semua berarti kan misalkan saya pakai yang paling gampang hitung-hitungnya ini ya. Nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Ya, misalkan kalau datanya sama semua, ya nilai maksimumnya adalah dia sendiri kan. Misalkan 2, 2, 2, 2. Ya, nilai maksimumnya 2, nilai terkecilnya juga 2. Maka rentangnya adalah 0. Kalau kalian hitung standar deviasi sama variasinya juga pasti nilainya 0. Karena datanya sama semua. Artinya tidak ada variasi data di sana. Begitu ya. Lalu, selanjutnya adalah ketika kita berbicara tadi, ada ukuran penyebaran, ada ukuran pusat, itu efeknya buat kemana sih? Tadi saya bilang efeknya adalah untuk melihat pola datanya. Pola data tadi ada di... Oh, di sini ya, pola data ada di sini. Nah, biasanya kalau dia bentuknya adalah simetris, ya, kalau dia simetris, biasanya letak nilai rata-rata, letak nilai median itu biasanya nggak jauh nilainya. Atau kalau di sini, kalau dia simetrisnya sempurna, nilainya sama, nilai median dan nilai rata-rata. Ya, ini adalah nilai simetris. Nah, kalau ini bentuk distribusinya adalah nih, modusnya atau nilai yang paling sering muncul dia ada di kiri di sini. Tapi kalau saya hitung rata-ratanya dia ada di sebelah kanan. Mediannya ada di tengah-tengah antara modus dengan rata-rata. Maka nanti kalau kalian gambarkan sebaran datanya atau pola datanya, dia akan menjulur ke kanan seperti ini. Artinya apa? Kalau misalkan ini adalah skor atau nilai ujian, saya bisa menyimpulkan bahwa, oh ternyata kemungkinan adalah nilai ujiannya itu susah. Kenapa? Karena banyak mahasiswa yang nilainya
rendah misalkan. Di sini kan nilainya rendah ya, mungkin sekitar 30 misal. Kebayang? Nah, tapi kalau misalkan seperti ini adalah ketika modusnya ada di kanan, ya, rata-ratanya ada di kiri, mediannya ada di tengah-tengah. Oh, ternyata kalau nilai ujian saya plotkan datanya seperti ini, ternyata soalnya kegampangan. Kenapa? Karena banyak mahasiswa yang skor ujiannya gede-gede. Soal ujiannya bagus atau jelek kalau seperti itu? Banyak mahasiswa yang skornya gede-gede, berarti soalnya kegampangan. Soal ujiannya bagus atau jelek? Jelek, Teh. Jelek. Ya, kalau yang bagus itu yang harusnya adalah yang normal yang seperti ini. Jadi yang nilainya gede itu nggak terlalu banyak, ya sedikit. Lalu yang nilainya kecil juga sedikit. Sebagian besar mahasiswa skornya ya berada di tengah-tengahnya. Berarti ini adalah normal. Ini yang bagusnya berdistribusi normal, yang simetris. Gitu ya. Nah, ini biasanya kalian butuhkan untuk mendeskripsikan kira-kira pola data kalian yang seperti apa sih gitu. Nah, selain dari bentuk ini, maka untuk menentukan pola data juga kalian bisa lihat dari yang namanya box plot yang di pertemuan keempat. Ya. Dari box plot ini sebenarnya kita hitungnya dari ukuran letak ya. Ada nilai kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, ada nilai terkecil, ada nilai terbesar. Nah, kayaknya pas kemarin, bentar, ini ada yang belum saya jawab, Mbak. Ini udah saya jawab ya, pertanyaannya Reskina, standar data yang memiliki pusat dan penyebaran yang baik dan benar, tadi udah ya. Kalau datanya kuali, berarti lebih baik pakai penyebaran datanya apa, pemusatan datanya apa. Jadi disesuaikan dengan tipikal datanya. Apakah setiap data harus kita hitung dua-duanya? Ya, nggak boleh salah satu aja. Kenapa? Ya tadi, supaya kita bisa melihat pola penyebaran datanya seperti apa. Oke, yang lainnya kayaknya semoga benar-benar paham ya yang dituliskan di sini. Oke, lalu pertemuan keempat, pertanyaan Vika. Oke, di kuartil 1 ke median lebih jauh daripada kuartil 3 ke median. Padahal median itu adanya di tengah-tengah. Oke. Ini lumayan banyak yang nanya tentang ini ya. Tadi ukuran pemusatan data dengan ukuran letak. Ukuran penyebaran. Ukuran pusat sama ukuran sebar. Ada yang ditanyain dulu sebelum saya pindah ke ukuran letak? Ada yang ditanyain? Silakan. Nggak ada? Paham? Ukuran pusat sama ukuran penyebaran data. Ya, prinsipnya tadi kalau ukuran penyebaran berarti semakin besar ukuran penyebarannya, berarti datanya semakin homogen. Semakin kecil, semakin mendekati 0 ukuran penyebarannya, berarti datanya semakin, kebalik nggak? Tadi saya, yang semakin besar semakin heterogen ya. Semakin kecil, semakin mendekati 0, itu semakin homogen. Ada yang tanyain? Enggak? Izin bertanya, Teh. Oke, silakan. Untuk apakah persentil ke-25 itu selalu sama kayak ke-1, Teh? Oke, itu udah ukuran letak ya. Nanti saya jelasin ukuran letak. Yang tadi, ukuran pusat sama ukuran penyebaran dulu. Udah paham atau belum? Insya Allah, Teh, paham. Paham ya? Oke, sekarang ukuran letak. Nah, ukuran letak tadi yang dibahas di sini ada persentil, ada kuartil, kadang median juga bisa kita sebut sebagai ukuran letak juga. Nah, ketika kita berbicara persentil, nah namanya juga persentil ya. Persentil membagi data menjadi berapa? Menjadi 100. Kalau kuartil membagi data menjadi berapa? Menjadi 4 bagian.
Kalau median membagi data menjadi berapa? Menjadi 2 bagian. Itu yang harus kalian ingat ya. Nah, kalau misalkan ini ada persamaannya adalah kalau persentil tadi membagi data menjadi 100, berarti tengah-tengahnya adalah ke persentil 50. Ya, berarti 50% data tuh. Lalu itu akan sama nilainya ketika dia ada di tengah-tengah, berarti akan sama dengan nilai median. Berarti persentil 50 akan sama dengan median, akan sama dengan kuartil ke-2. Ya, karena tadi kuartil membagi data menjadi 4. Nah, kalau kuartil 1 itu berarti membagi data menjadi 25, kuartil 2 membagi data jadi 50, kuartil 3 membagi data menjadi 75. Ya. Jadi ini tuh sama aja sebenarnya. Mau dicari suruh nyari persentil 50, mau cari persentil mau cari median, mau cari kuartil kedua, itu tuh sama aja pasti nilainya karena letaknya ada di tengah-tengah. Nah, tadi pertanyaannya Fikar adalah kenapa antara kuartil 1 ke median sama kuartil 3 ke median itu nilainya bisa beda ya, padahal jaraknya sama. Nah, kalian harus perhatikan, ketika kita menghitung ukuran letak, ada 2 hal yang kita harus lakukan. Yang pertama adalah kita menentukan letaknya ada di mana, lalu yang berikutnya adalah kita menentukan nilai di letak itu nilainya berapa. Ya, misalkan kalau ini datanya ada berapa? Datanya ada 20. Ya, datanya saya urutkan, lalu ini ada 20, berarti ketika saya mencari median, letaknya ada di mana? Ada di data keberapa? Letaknya ada di tengah-tengah antara data ke-10 dengan data ke-11. Iya nggak? Iya, Teh. Ya, ini berbicara letak dulu. Berbicara di antara letaknya ada di data ke-10, di antara data ke-10 dan data ke-11. Lalu nilai mediannya berapa? Nilai mediannya bukan 10,5. Nilai mediannya balikin lagi ke nilai datanya. Nilai data di 10, nilai data di letak atau di urutan 10,5 itu berapa sih? Oh, di sini berarti saya bisa ngitung rata-rata dari data ke-10 di data ke-11 saya bagi 2. 17 tambah 17 bagi 2. Oh, ternyata nilai mediannya adalah 17. Ya, jadi bukan dari sisi hati-hati kalian menyimpulkannya bukan dari sisi letaknya saja, tapi dari sisi nilainya saja. Sekarang, kalau di kuartil 1, nah kalau ini adalah tadi membagi data menjadi 2 ya, berarti ada ini adalah yang ruas kiri sama ruas kanan. Ya. Karena median membagi data menjadi 2, berarti kesimpulannya atau interpretasinya adalah saya bisa menyimpulkan dari nilai kepuasan di sini, oh ternyata ada 50% orang yang nilai kepuasannya paling tinggi adalah 17. Ya nggak? Paling tinggi ada 50% orang yang nilai kepuasannya skornya adalah 17. Lalu 50% lagi berikutnya adalah dia paling rendahnya juga 17. Jadi 17 ada di tengah-tengah antara tadi yang 50% sama 50%. Ya. Lalu kuartil 1. Kuartil 1 itu adalah tinggal kalian bagi 2 lagi antara yang 50% bagian yang sebelah kiri dari mediannya. Itu adalah kuartil 1. Artinya apa? Kuartil 1 tadi membagi data menjadi 25%-nya. Oh, ternyata ada 25% data yang ini, 25% data yang nilainya paling besar, skor kepuasannya adalah 15,5. Dan sisanya yang ini berapa persen? Kalau ini tadi 25%, berarti sisanya di sini berapa? 75. Betul, berarti sisanya 75% responden punya skor kepuasan dengan nilai paling kecilnya adalah 15,5.
Bisa difahami? Begitupun dengan yang kuartil 3. Kalau kuartil 3 berarti nilai yang ada di tengah-tengah antara 50% yang bagian kanan dari median tadi. Ya. Oh, ternyata nilainya adalah 17,5. Gitu. Lalu ya kesimpulannya sama seperti tadi ya. Berarti ada 75%, ini adalah 75%-nya yang nilai skor kepuasannya paling besar adalah 17,5. Lalu sisanya ada 25% orang lagi atau responden lagi yang nilai skor kepuasannya paling rendah 17,5. Kalau di sini selisihnya sama ya nilainya ya, kebetulan karena datanya sama. Tapi belum tentu nanti di sini selisih dari skor datanya sama, seperti yang dijelaskan oleh atau yang ditanyain sama Fikar. Yang nanti ini akan berpengaruh ke bentuk box plot-nya. Bentuk box plot. Nah, bagaimana kita menghitung nilai box plot? Nilai box plot itu ditentukan oleh nilai, ini biasanya kita sebut, di sini tulisin ya. Biasanya disebut 5 ukuran ya di sini. Ada 5 ukuran yang harus kalian hitung dulu sebelum bikin box plot. Ada nilai terkecil, ada nilai terbesar, ada Q1, Q2, dan Q3. Nah, dikatakan dia simetris atau normal, biasanya kalau Q2-nya itu ada di tengah-tengah antara Q1 dengan Q3. Itu dikatakan simetris. Atau kalau kita gambarin seperti yang tadi ya, yang kalau kita bikin plot histogram atau poligonnya seperti ini. Atau bisa juga kejadian yang berikutnya. Nah, sini dijelasin kalau nggak salah. Atau dia miring ke kiri atau miring ke kanan ya. Tadi menjulur ke kiri atau menjulur ke kanan. Nah, misalkan seperti ini. Nilai dari kuartil 1 ke nilai median itu lebih kecil ya dibanding dengan dari median ke kuartil 3. Berarti dia simetris nggak? Enggak. Kenapa? Karena nilai mediannya lebih dekat ke kuartil 1. Berarti dia kecenderungannya adalah miring kanan. Atau kalau tadi kita bikin gambarnya, miring kanan. Berarti yang ke sini. Ya, gitu. Jadi, kalau menentukan ukuran letak itu ada letaknya di mana, lalu nilainya berapa. Nah, kalau yang kita berbicara tentang letaknya ada di mana, ya pasti letaknya ini akan sama ya. Jarak antara kuartil 1 ke median pasti akan sama dengan jarak median ke kuartil 3 ketika berbicara adalah letak. Tapi berbicara nilai itu belum tentu. Gitu ya. Ini juga jauh hari pertanyaannya sama ya. Jadi kalian harus ingat ada nilai, ada letak. Oke. Sepertinya sih yang lainnya aman ya. Di sini sih dituliskannya paham. Semoga benar-benar paham. Kita izin bertanya. Ya, silakan. Kenapa? Kan saya waktu itu nyoba, tugas kemarin nyoba, waktu pakai cara yang nyari kuartil 1, yang ukuran letak, yang nyari kuartil 1, kuartil 3, kan tinggal dibagi 2 gitu. Terus waktu nyoba pakai rumus yang ada di PPT yang baru dikasih sama Teteh, itu beda hasilnya. Kenapa ya, Teh? Oke. Kamu pakai rumusnya yang distribusi frekuensi atau yang ini? Atau yang data mentah? Karena di sini bisa ada perbedaan ya. Ketika kalian pakai rumus yang data mentah atau kalian pakai rumus yang pakai tabel distribusi frekuensi, itu bisa jadi ada perbedaan.
nggak apa-apa. Tapi pasti perbedaannya nggak terlalu besar sih. Ya, pasti nggak akan jauh-jauh banget. Misalkan kalau pakai rumus biasa nilainya 90 misalkan ya, kalau pakai rumus ini jadinya 120, nggak mungkin. Gitu. Karena kalau yang tabel distribusi frekuensi ini sifatnya pendekatan, jadi pasti akan berbeda dengan raw datanya atau data aslinya. Begitu. Oh, yang termasuk yang di slide 22 juga, Teh. Itu juga buat tabel distribusi. Slide 22 yang mana? Bentar. Slide 22. Yang di pertemuan 4. Oh, yang di saya share ya. Yang ini ya. Oh, pertemuan 4 yang satu lagi. Kan data ngasih 2 PPT. Saya lupa. Iya, yang itu, Teh. Yang ini yang... Ini bukan? Bukan, yang tadi ya? Yang tadi ya bener, yang median. Itu nyampur, Teh, sama yang... Ini. Iya, kayaknya. Kayaknya bukan deh. Iya, Teh, bener. Bener. Kebanyakan PPT. Di slide 22 itu ada kuartil. Di sini cuma ada. Oh ya, betul. Yang judulnya Statistika 1 Pertemuan 4. Ya. Slide 22. Oke. Itu Ya. ada rumus itu, Teh. Ya, ini kalau kalian pakai data mentah ya. Data mentah kalian urutkan, baru cari seperti tadi. Tapi kalau di sini ada juga yang pakai tabel distribusi frekuensi. Jadi terserah kalian mau pakai rumus ini atau mau pakai rumus yang ini. Tergantung data kalian punyanya yang mana. Data mentah atau data distribusi frekuensi. Kalau sekarang kan kalian punya dua-duanya ya. Jadi kalau punya dua-duanya mungkin akan lebih mudah pakai yang data mentah saja gitu. Gitu. Cuman kalau nanti ternyata pada saat prakteknya kalian hanya punya tabel distribusi frekuensi, ya berarti tinggal dicari pakai rumus tabel distribusi frekuensi. Begitu? Oh iya, Teh. Makasih, Teh. Ya. Oke, ada yang lain? Silakan. Lalu kalau yang pertemuan hari ini yang kita bahas adalah diagram dahan daun. Sebenarnya secara prinsip itu sama aja ya. Untuk melihat pola penyebaran data juga sih, apa ada outlier atau tidak, ada modus atau tidak gitu. Jadi gampang lah bikinnya ya. Kalian juga bisa pakai website ini ya, tinggal sama Pak Kudus sudah dicontohkan juga, jadi rasanya nggak akan terlalu kesulitan. Nah, jadi kalian sudah bisa mendeskripsikan atau menggambarkan dari mulai awal itu adalah kita berbicara tentang bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi, lalu bikin histogram, bikin diagram, ya itu menggambarkan secara visualnya, secara grafisnya. Atau yang kedua, kalian juga bisa meresumekan atau mendeskripsikan data lewat 3 ukuran yang ini. Ukuran pusat, ukuran penyebaran, dan ukuran letak. Biasanya hal-hal ini yang menjadi basic pada saat nanti kalian ingin mendeskripsikan data. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kita udah lebih 5 menit. Boleh, silakan kalau masih ada. Atau ada pertanyaan yang misalkan kalian sudah tuliskan di forum ternyata belum terjawab oleh saya. Izin bertanya, Teh. Ya, silakan. Kalau bikin box plot itu kan kita bikin ringkasan 5 angka dulu. Yang diambil itu apakah data aslinya setelah kita bikin kayak minimal kuartil 1, kuartil 3-nya, atau kita kayak dikurangi kayak kuartil 1 kurangi minimal. Terus dan seterusnya, Teh. Soalnya kemarin saya bikin box plot itu malah garisnya aneh, nggak sesuai sama data yang udah dihitung.
Ini sesuai aslinya saja, kan tinggal kalian hitung nilai terkecilnya berapa, nilai terbesarnya berapa, lalu cari pakai rumus Q1, kuartil 1, kuartil 2 atau nilai median, sama kuartil 3, lalu tinggal kalian bikin garisnya. Gitu. Nanti pasti ininya beda-beda kan, ada yang di tengah-tengah, ada yang dekat ke Q1, ada yang lebih dekat ke Q3, gitu ya. Atau misalkan ada outlier misalkan nanti terdetek, kayak gitu nggak? Oh, oke teh. Tapi yang saya tuh aneh teh. Anehnya gimana? Garisnya itu berapa? Kemarin itu kan minimalnya 18. Malah si garisnya minimalnya menunjukkan ke angka 2 teh. Coba kamu NPM berapa? 072. 072. Ini kita lebih nggak apa-apa ya, sampai 5:30 ya. Alika. Iya, Teh. Gini. Iya, Teh. Menurut kamu anehnya kenapa? Menurut saya sih nggak aneh. Berarti ini benar nggak nilai terkecilnya itu sama dengan nilai kuartil 1? Kalau kamu tulis kayak gini, berarti kan ini gambarnya adalah kuartil 1 itu sama dengan nilai terkecilnya. Benar nggak? Ngitungnya. Oh. Nilai berarti terkecilnya 22 ya, Teh, bukan 18. Nilai terkecilnya 18, nilai kuartil 1-nya adalah 22. Harusnya sih nggak bersatu seperti ini. Kenapa ini bersatu? Mungkin karena skala yang kamu pakai ini terlalu gede. Ini 50, ini 100, jadi per 50. Ya, jadi seakan-akan ini berdempet gitu. Padahal harusnya sih nggak dempet ya kalau kita pakai satuannya yang lebih besar. Misalkan kamu pakai satuannya 5 gitu ya, nggak per 50 gitu. Kalau ini kan per 50 ya, kamu bikin satuan X-nya. 50, 100, 150. Sehingga nggak kelihatan nih bedanya antara yang 18 sama yang 22,25. Gitu. Ya, jadi harus. Nah, kalau ini pakai Excel ya, makanya saya mintanya waktu itu pakai manual kan, digambar supaya nanti kalau kalian pakai penggaris mah itu kelihatan bahwa akan berbeda dengan pakai Excel. Begitu. Kayak ini juga kan sama ya, karena ini apalagi 200, 400, 600, pasti ini akan kamu bikinnya juga bingung ya titiknya di mana nih. Kalau yang ini nih 165, oh kalau ini kan beda sedikit ya. 165 sama 165,5, oke lah. Mungkin agak berdempet tapi nggak akan dempet karena dia ada 0,5-nya. Gitu. Ya. Ini karena faktor skala aja, makanya mungkin kamu merasanya jadi aneh gitu. Ya. Oke, ada lagi? Silakan. Saya mau izin bertanya. Boleh. Kalau misalnya ngebedain apa sih kayak yang nentuin batang sama daunnya itu kalau misalnya angkanya jutaan gimana Teh? Saya variabelnya gaji. Oh, oke. Kalau jutaan, agak susah ya bikin diagram batang dahan daunnya, karena nanti satuannya akan semakin besar. Biasanya yang menjadi daun itu adalah satuan terkecilnya. Kalau misalkan dia bergeraknya setiap satu satuan, maka yang menjadi daunnya adalah satuan terakhir. Kalau dia bergeraknya misalkan desimal, berarti 0, sekian, maka yang menjadi daun adalah desimalnya. Biasanya seperti itu. Nah, tinggal kamu perhatiin aja, kalau di situ adalah jutaan, kira-kira memungkinkan nggak dibikin dahan daunnya? Agak susah ya. Atau kamu bisa bikin diskalain aja, misalkan kamu bagi biar sama ratanya dibagi 1 juta misalkan ya, sehingga nanti datanya bisa menjadi satuan atau ratusan lebih kecil gitu. Jadi mungkin akan lebih mudah pada saat kita membuat
dahan daunnya. Ya, kebayang nggak? Bayang. Sip. Bayang. Kasih Teh. Ya. Oke, masih ada. Sudah jam 5:30. Saya rasa cukup ya. Semoga penjelasan hari ini bisa memperjelas lagi apa yang sebenarnya kalian kemarin pelajari, gunanya buat apa. Dan kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang masih bingung, semoga terjawab di sesi kali ini. Sekali lagi nanti ini sudah saya record, jadi nanti recordnya saya akan share lagi supaya kalian bisa ulang-ulang dan bisa lebih paham materi yang disampaikan. Ya, saya rasa itu yang saya bisa sampaikan di sore hari ini karena di sini hujan besar, mungkin di tempat kalian juga sama ya. Kita ketemu lagi mungkin nanti sebelum UTS kita akan meeting yang terakhir untuk kita review lagi materi-materi yang sudah dipelajari. Ya, perwakilan kelasnya jangan lupa isi BAP, saya sudah isi BAP-nya. Ya, saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih yang sudah join di meeting kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Teh. Terima kasih.